temuan atau laporan-laporan tentang Paus Orca di Teluk Tomini atau di perairan Gorontalo itu memang tidak sebanyak hiu paus, tetapi ini ada itu. Jadi Paus Orca itu ada di perairan Teluk Tomini di musim-musim tertentu atau di bulan-bulan tertentu. Memang belum ada misalnya kalender, oh setiap bulan ini muncul atau setiap ini, tetapi dia masih random. Sampai sekarang ini saya masih melihat dia secara random untuk kemunculan Paus Orca yang ada di Teluk. Dan untuk hiu paus sendiri, untuk kalender musimnya itu sudah cukup lengkap. Kenapa lengkap? Karena sejak 2016 itu nelayan selalu mencatat, nelayan di Batu Barani mencatat kemunculan hiu paus di Batu Barani. Jadi dari 2016, 17, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, jadi sudah hampir 8 tahun ini hiu paus itu tercatat kemunculannya di Batu Barani. Itu. Jadi kita bisa melihat di situ dari catatan itu bulan-bulan apa hiu paus ini misalnya muncul dalam jumlah banyak, bulan-bulan apa dia misalnya hanya misalnya 5 hari, 10 hari. Nah itu sudah ada catatannya yang bisa dianalisis per tahun atau per bulan misalnya dari data tersebut. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa rekaman atau catatan hiu paus itu sudah cukup bagus di Teluk. Sementara untuk orca memang ketika COVID tahun 2020 itu kan ada larangan juga kan, termasuk orang tidak berpergian kemana saja. Ya, disitulah rekaman ini tidak terekam kemunculan Paus Orca di tahun 2000. Begitu juga 2021 karena wisatawan itu kan terbatas bepergian. Sementara untuk pengamatan Paus Orca sendiri ini kan memang belum ada yang misalnya ada satu lokasi yang dikhususkan misalnya untuk pengamatan itu. Apakah bisa dengan topografi Gorontalo, perairan Gorontalo bisa untuk pengamatan rutin misalnya. Cuma memang ini belum ada yang melakukan. Dengan kondisi yang ada sekarang, saya kira publik tidak perlu khawatir dengan hilangnya hiu paus, karena hiu paus ini tetap ada. Bukan karena orcanya lagi ada di sini atau apa, tapi dia kan memang dia menghindar mencari tempat mangsa di tempat yang lain, di perairan yang lain. Terus hiu paus yang lain akan muncul lagi begitu. Tidak orca itu ya dia tidak terus di Teluk sepanjang dia ada makanan atau dia coba mengajar bayinya atau anaknya berburu di laut, ya itu ya dia mungkin masih di sini gitu. Memang hiu paus ini cukup banyak menarik perhatian ya, apalagi orang yang datang itu dia suka perahu transparan, kemudian dengan menggunakan drone dipotret dari atas. Nah ini ya sering orang suka ya, orang viral di medsos. Itu juga yang membuat menghilangnya hiu paus sudah seminggu ini bikin banyak warga berkomentar dan lain-lain, tetapi ya ini sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang hal
karena orcanya hiu paus menghilang gitu. Jadi ini lebih pada menghindar. Jadi kekhawatiran warga mengenai hiu paus itu ya wajar, tetapi jangan lupa bahwa ini bukan di satu lokasi atau seperti kebun binatang begitu, bukan. Ini adalah ruang alami, perairan lepas. Jadi hiu paus maupun orca ya dia bisa masuk ke teluk dan keluar lagi gitu. Tidak misalnya ini harus dikurung atau apa, tidak seperti itu. Jadi ini satwa liar. Jadi satwa liar itu dia bisa bertahan, bisa langsung pergi atau berpindah, ya memang itu hidupnya memang seperti itu. Ada banyak Nah, kenapa, ada satu pertanyaannya, kenapa paling banyak terekam di Batu Barani itu? Ya karena dekat dengan pantai. Di lokasi-lokasi lain kan banyak juga kan hiu paus, akan tetapi topografinya kan mendatar itu cukup panjang. Nah, jadi untuk hewan-hewan yang besar itu dia tidak di dekat pantai sama sekali. Kalau dia dekat dengan pantai kan dia tidak bisa balik kalau air surut kan. Nah, beda dengan Batu Barani itu, ketika air surut maupun pasang itu dia hampir sama, karena topografinya yang dekat tubir itu yang membuat hiu paus ada di satu titik atau di satu lokasi yang keberadaannya tetap gitu. Tidak, jadi ketika pasang dan surut itu dia tidak terasa karena dalam di bagian bawah itu cukup dalam. Nah, ini yang membedakan topografi di Batu Barani dengan perairan yang lain, sehingga di Batu Barani itu hiu paus selalu terekam gitu, atau terlihat. Kalaupun kita tidak menggunakan drone atau tidak dipakai perahu di dekat situ ya, hanya dari pantai saja kita bisa tahu ada hiu paus. Itu dari mana? Dari sirip punggung. Nah, sirip punggung hiu paus itu bisa terlihat dekat dari pantai. Dengan kita berdiri saja di pantai, hiu paus melalui siripnya itu kita tahu ada gitu, tanpa harus kita mengayuh perahu ke tempat itu. Nah, kalau kita ingin lebih bagus lagi ya tentu dengan berperahu, atau bagi yang bisa berenang dia bisa snorkeling, dia bisa melihat langsung hiu paus di lokasi itu. Akan tetapi harus tetap menjaga jarak 3 meter dari tubuh hiu paus. Ya, yang paling harus kita hindari adalah bagian ekor. Jangan sampai kena ekor hiu paus. Seboleh gitu. Sampai ya. Itu pun kita sempat berhenti.